Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas A akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi cara kerja otak dan proses berpikir. Dan perkenalkan, nama saya Anissa Irsyana Neno. Dan saya atas nama Elizabeth Mungkabel. Saya Yusita Atu. Dan saya Fabika Himadi. Selamat menyaksikan materi dari kami. Shalom, perkenalkan nama saya Anissa Irsyana Neno, kelas A semester 4 program studi pendidikan anak usia dini. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, kelompok 4, mata kuliah neuroscience dengan materi kami tentang cara kerja otak dan proses berpikir. Dan materi yang akan saya jelaskan yaitu cara kerja otak. Yang pertama, ada 86 miliar sel saraf otak yang bekerja sama untuk membuat kita berpikir dan merasakan. Seperti dikutip dari Very Well Mind yang menyatakan bahwa sekitar 86 miliar sel saraf yang terdapat dalam otak kita manusia. Meski penelitian sebelumnya mengungkap jumlah sel saraf sebanyak 100 miliar, namun studi terbaru ini tetap menyatakan bahwa otak manusia memang begitu rumitnya. Sel-sel saraf yang ada di dalam otak akan bekerja secara bersama-sama untuk membentuk sebuah pikiran dan bahkan perasaan yang dialami oleh manusia. Jadi, secara sederhana, apapun pikiran dan perasaan yang anak alami itu tetap membutuhkan kerja dari keseluruhan sistem yang ada di otak dalam kepala. Maka dari itu, ketidakseimbangan kimia dan kegagalan fungsi dari sel otak bisa menyebabkan seseorang mengalami gangguan mental atau gangguan kejiwaan. Nah, yang bagian kedua, otak berhubungan dengan serah terima sinyal. Tak hanya memiliki jumlah sel saraf yang cukup banyak, ternyata otak manusia juga erat kaitannya dengan tugas serah terima sinyal atau ingatan yang ada dalam otak kita. Nah, dilansir dari Hopkins Medicine bahwa otak manusia selalu mengirim dan menerima sinyal kimia ke seluruh tubuh. Bahkan sel-sel saraf otak manusia mengantarkan sinyal listrik ke bagian-bagian organ tubuh lainnya. Sinyal itulah yang digunakan otak untuk mengonfirmasikan sesuatu. Jadi otak kitalah yang bekerja untuk menerima setiap informasi yang kita terima, kemudian bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi otaklah yang menjadi pusat kita untuk menerima sinyal dari mana saja atau menerima informasi. Nah, yang terakhir bahwa beberapa dari sinyal tersebut tersimpan di otak dalam bentuk memori atau ingatan. Sementara sebagian besar sinyal yang lain akan disalurkan ke seluruh tubuh tergantung organ mana yang akan berhubungan dengannya atau berhubungan dengan sinyal yang kita terima. Nah, sekian penjelasan materi dari saya tentang cara kerja otak, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Salam. Shalom, perkenalkan nama saya Yusita Atu. Baik, saya akan menjelaskan sedikit materi selanjutnya. Yang ketiga, cara kerja otak sangat berkaitan dengan perasaan sehingga tingkat emosional manusia. Dalam teori kecerdasan emosional yang biasa disebut dengan indeks emosional atau emotions quotient adalah kemampuan seseorang untuk menerima, mengevaluasi, mengelola, dan mengontrol emosi dirinya dan orang lain.
Dalam hal ini, emosi mengacu pada informasi, perasaan tentang suatu hubungan, sedangkan kecerdasan di sisi lain mengacu pada kemampuan untuk memberikan alasan yang benar untuk suatu hubungan. Kecerdasan emosional atau EQ kini dianggap sama pentingnya dengan kecerdasan intelektual atau IQ. Hubungan otak dan emosi otak dibagi menjadi 3 bagian, yaitu otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Saat tubuh manusia tumbuh dan berkembang, begitu pula otak. Otak depan berkembang membentuk otak besar atau cerebrum adalah sistem syaraf pusat utama yang mengontrol aktivitas tubuh kita. Cerebrum berfungsi sebagai pusat kesadaran dan mengontrol kesadaran termasuk semua emosi dan perasaan kita. Dan cerebrum juga berfungsi sebagai pusat memori. Jadi, ketika Anda melihat karakter dalam kecerdasan sinetron dan kepalanya terbungkus atau perban berdarah, dia tiba-tiba bangun dan kehilangan ingatannya. Itu karena otak besarnya sang tokoh terganggu. Struktur otak memiliki bagian-bagian yang berhubungan langsung dengan emosi yang disebut dengan amigdala yang berasal dari bahasa Latin Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan proses kerja otak dan proses berpikir. Saya menjelaskan yang di bagian kelima yaitu sebagai berikut. Otak juga berperan dalam mengelola mimpi saat manusia tidur. Semua orang pasti merasakan di mana banyak diri kita bermimpi saat tidur. Namun mimpi yang anak alami ternyata tidak datang secara spontan. Dilansir dari Elief Skenkie menjelaskan bahwa otak merupakan organ yang sanggup menampung banyak memori dan merekonstruksinya ke dalam sebuah mimpi. Ada perubahan pada otak bagian belakang yang terjadi saat mimpi dialami. Tugas dari bagian otak tersebut adalah mengelola segala macam informasi visual yang diterima oleh berbagai indera di tubuh kita. Yang berikut, pada saat tengah manusia bermimpi, terjadi peningkatan aktivitas di area otak bagian belakang. Organ yang dinamakan posterior cortex akan mengalami aktivitas intens dengan memori berfrekuensi rendah. Lalu pada saat fase tidur REM, otak bagian depan akan bertugas untuk menyimpan memori mimpi sehingga manusia bisa mengingat mimpinya dengan jelas. Jadi baik, sekian dari materi saya. Terima kasih. Materi yang berikut adalah cara berpikir otak. Otak adalah organ yang berada di kepala sebagai pengendali semua fungsi tubuh manusia. Makanya agar otak terus berfungsi dengan baik, perlu dijaga dari benturan atau pukulan. Bahkan banyak penyakit yang bisa mempengaruhi fungsi otak kita. Saat kita berinteraksi, otak akan mengeluarkan efek elektromagnet. Ada getaran-getaran atau frekuensi walaupun kita dalam posisi diam dan tidak berbicara. Misalnya saat kita marah, otak akan mengeluarkan respon dan respon itu bisa ditangkap oleh orang lain. Makanya kita harus berhati-hati dalam memberi respon terhadap situasi atau orang yang kita hadapi. Otak dibagi 2, yaitu otak realistis dan otak emosi. Peristiwa apapun yang terjadi akan diolah oleh otak realistis dan otak emosi yang berperan paling besar. Apabila kita mampu mengendalikan otak emosi ini, maka akan menghasilkan hal baik walaupun yang terbaik, yang bukan terbaik untuk kita. Hal yang sama juga berlaku jika dihubungkan dengan kemampuan berpikir.
Pikiran manusia itu terbagi dua, yaitu yang pertama pikiran sadar yang terjadi sesuai kesadaran kita. Kedua, pikiran bawah sadar adalah kumpulan perasaan, dorongan, dan ingatan yang berada di luar kesadaran kita. Contoh pikiran bawah sadar itu seperti saat kita mimpi, ilham, dan intuisi. Kekuatan pikiran bawah sadar itu sebesar 88% dibanding pikiran sadar yang hanya 12%. Itu sebabnya pikiran bawah sadar sudah masuk pada emosi. Jadi perilaku dan reaksi kita ditentukan oleh emosi kita. Lalu pada otak ada critical area. Di area ini segala sesuatu yang akan disaring dulu, apakah kita izinkan masuk atau tidak. Kalau kita biarkan masuk, maka akan masuk ke pikiran bawah sadar kita. Kalau kita tidak izinkan masuk, segala sesuatu yang terjadi hanya cukup sampai pada pikiran sadar.